Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya kita materi hari ini kita akan membahas masih seputar tentang Jepang ya, masih seputar tentang Jepang. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang perang melawan tirani, ya kalau saya nggak salah. Untuk minggu ini kita akan membahas ya tentang posisi Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua. Artinya ketika kita membicarakan ini kita berbicara ya tentang awal seputar proklamasi, karena ini sudah di awal-awal ataupun di akhir dari masa pendudukan Jepang. Maka kita akan bercerita apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi ya seputar sebelum proklamasi. Baik, saya akan langsung saja men-share PPT saya ya. Oke, ini dia. Jadi materi bahasan seperti yang saya katakan adalah peristiwa sekitar proklamasi atau posisi Jepang ya pada pada akhir Perang Dunia Kedua. Nah, jadi indikator dalam pembelajaran kita hari ini adalah ya kita ingin menganalisis tentang ya bagaimana posisi Jepang terakhir kali ya di kurun waktu di tahun 1944 sampai dengan 1945. Ini adalah masa kondisi akhir ya, kondisi akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia, itu bagian penganalisisan. Kemudian yang kedua adalah menganalisis terbentuknya BPUPKI dan PPKI ya, hingga nanti peristiwa Rengas Dengklok dan peristiwa-peristiwa seputar proklamasi yang lainnya. Jadi indikator pembelajaran kita seperti yang saya sebutkan itu. Langsung saja ini peta konsep ya, peta konsep yang akan kita bahas dalam materi kita. Yang pertama adalah apa saja yang terjadi di peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi ya. Ada peristiwa-peristiwa penting nanti, peristiwa-peristiwa penting itu nanti apa? Ada peristiwa Rengas Dengklok, kemudian ada peristiwa pembentukan dari Badan Kelengkapan Negara. Jadi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu butuh sebuah badan ya. Jadi bukan berarti ketika Indonesia merdeka ya walaupun dia sudah punya masyarakat ataupun rakyat yang jumlahnya itu ribuan bahkan jutaan pada saat itu dapat langsung dengan merdeka. Enggak, tetapi ada kelengkapan yang harus dilengkapin. Ya, baik. Nah, kita akan mulai dari awal ya, bagaimana latar belakang nanti kemerdekaan Indonesia itu bisa kita raih ya, kemerdekaan bangsa Indonesia bisa didapatkan. Nah, jadi Jepang itu nanti akan mengalami berbagai macam kekalahan di medan pertempuran ya kan di kurun waktu 1943. Karena apa? Karena seperti yang saya ungkapkan dengan kalian bahwasannya Jepang masuk ke Indonesia itu punya tujuan, punya maksud-maksud tertentu. Yang pertama adalah ya mendapatkan sumber daya manusia untuk dijadikan tenaga-tenaga perang ya. Orang seperti tenaga militer ataupun tentara-tentara yang akan dibawa ke medan perang dalam menghadapi perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik ya kan. Kemudian Jepang juga membutuhkan sumber daya pangannya ataupun sumber daya alam untuk apa? Untuk ya kepentingan perang. Makanya saya katakan di sini bahwasanya ketika pendudukan Jepang di Indonesia kita bisa melihat ya target ataupun strategi yang mereka pergunakan ya dalam masuk ke Indonesia itu adalah ekonomi perang ya. Mereka ekonominya dapat ya kan, kemudian perangnya dapat dengan sumber tenaga manusia itunya mereka dapatkan. Nah, jadi ketika sudah dibentuk ya organisasi-organisasi militer di Indonesia seperti PETA, Haihu, Kebodan ya kan, kemudian Fujinkai dan yang lain sebagainya, tidak juga nanti bisa membendung ya kekuatan dari lawan ya. Kekuatan lawan itu siapa? Kekuatan dari Amerika ya kan, kekuatan dari Belanda sendiri yang memang balas dendam dengan dengan perbuatan Jepang sebelumnya. Kalau Amerika dia balas dendam karena apa? Karena memang
pangkalan laut ataupun kekuatan laut mereka, Pearl Harbor itu dibom secara tiba-tiba. Nah, mereka balas dendamnya di situ. Kalau si Belanda ini kan karena memang wilayah kekuasaannya itu diambil alih oleh Jepang pada saat itu, ya kan. Nah, negara-negara yang lain yang juga membantu dalam perang Pasifik ini ya, berada di kubunya Amerika Serikat itu adalah blok komunis. Blok komunis itu apa? Rusia, ya. Rusia yang pada saat itu memang membela ataupun ikut di dalam penyerangan Jepang karena apa? Sebelumnya Jepang itu pernah menang perang di dalam melawan Rusia. Nah, jadi Rusia juga ingin membalas balik peperangan yang pernah dulu dimenangkan oleh Jepang, ya. Jadi Rusia juga ikut membantu. Nah, dalam kurun waktu 1943 sampai 1944 inilah keadaan Jepang itu semakin terdesak sehingga mengkhawatirkan kemungkinan serangan sekutu itu ya terjadi ya di wilayah-wilayah mana, wilayah Pasifik, termasuklah wilayah di Indonesia, ya. Jadi nanti ya untuk kembali membuat semangat bangsa Indonesia supaya terus membantu bangsa Jepang, kita bisa lihat sendiri bahwasanya memang Jepang ini amat membutuhkan tenaga lagi. Tapi kan kita udah tahu di awal-awal yang 1944 ya, orang-orang di Indonesia, masyarakat Indonesia itu udah tahu taktik busuk dari Jepang, ya kan? Mereka itu nanti mengambil tenaga-tenaga militer untuk diikutkan dalam perang, dan ini akan merugikan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Maka untuk menarik simpati kembali bangsa Indonesia, Jepang itu membuat satu bujukan lagi yaitu apa? Memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia. Padahal kalau kita ketahui bersama ya, kalau misalnya Jepang kalah perang, ya kan, kalau kalah perang dia, nah yang memberikan kemerdekaan itu nanti bukan Jepang, tapi ya bangsa yang menang itu. Ya siapa bangsa yang menang? Misalnya si Belanda tadi ya kemerdekaan itu akan diberikan oleh Belanda kepada Indonesia, bukan Jepang lagi. Kalau misalnya Jepang kalah, kalau menang bagaimana? Apa yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia? Ya dijajah lagi, ya bakalan seperti itu lagi. Sebenarnya ini hal-hal yang membuat sebenarnya adanya pembodohan sewaktu itu. Nah, makanya ya akhirnya diberikanlah janji-janji lagi. Nah, langsunglah yang memberikan janji kemerdekaan itu adalah Perdana Menteri Koiso. Ya, Perdana Menteri Koiso di tahun 1944 memberi janji kemerdekaan, ya. Nah, jadi memberikan janji kemerdekaan, jadi diulur-ulur sebenarnya nih waktunya. Nah, kami akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi ya sebelum Indonesia merdeka, Indonesia harus membentuk ya kelengkapan atau syarat-syarat menjadi sebuah negara yang merdeka. Maka ya kan penguluran waktu yang pertama oleh Jepang adalah didirikannya Badan BPUPKI, ya kan? Apa yang dimaksud dengan BPUPKI? Ayo silakan Sakila. Apa kepanjangan dari BPUPKI atau Aulia atau siapa nih yang lagi? Yuk. Atau Rahma, Uni, Sasi, silahkan nak. Apa yang dimaksud ataupun kepanjangan dari BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, benar ya. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kalau dalam bahasa Jepangnya apa? Dalam bahasa Jepangnya apa? Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, itu ya. Jadi Dokuritsu Junbi Kosakai ini adalah bahasa Jepangnya dari BPUPKI. BPUPKI itu apa? Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi tugas dari BPUPKI ini apa? Tugasnya itu adalah menyelidiki dan menyusun kelengkapan sebuah negara, yang antara lain adalah menyusun Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar
Nah, di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar itu pasti ada apa? Ada dasar negara. Maka mulailah pembentukan itu. Nah, dasar negara kita belum ada, ya kan? Nah, maka pada tanggal 28 Mei 1945 nanti BPUPKI ini mulai berjalan pekerjaannya dengan apa? Nanti membentuk kelengkapan negara, dasar negara kita, termasuk nanti istilah Pancasila, ya. Jadi istilah Pancasila itu nanti diungkapkan di dalam sidang-sidang BPUPKI, ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kalau kita lihat nih. Nah, hasil dari sidang BPUPKI nanti melahirkan sebagian dasar negara yang disebut Pancasila. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya ada tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang mencari dasar negara kita. Nah, yang lebih cocoknya apa ya dasar negara kita? Ada Supomo, ya kan? Kemudian nanti ada Soekarno, kemudian nanti ada satu tokoh lagi, ya ada 3 tokoh ya yang merumuskan istilah Pancasila, kemudian nanti akan dikelirkan ataupun akan dilengkapi oleh pernyataan akhir dari Soekarno yang menyatakan dasar negara kita itu adalah Pancasila. Panca 5 ya, artinya sila, 5 sila ya. Nah, dengan lambangnya adalah burung Garuda yang diambil dari tradisi ataupun kebudayaan Jawa, ya kan, burung Garuda. Sebenarnya kalau kita lihat ya, burung Garuda yang asli memang ya, yang asli yang dalam kehidupan nyata ini itu nggak besar, tetapi dalam konsep Pancasila sendiri yang dilambangkan sebagai burung Garuda itu adalah burung Garuda yang ukurannya besar ataupun raksasa. Nah, jadi cerita burung Garuda itu sendiri yang berukuran raksasa itu adalah di kisah-kisah pewayangan ataupun kisah-kisah fiksi dia. Seperti itu. Nah, itu diambil karena itu merupakan bagian dari kebudayaan, dan Soekarno sendiri tahu bahwasanya memang kebudayaan bangsa Indonesia itu terbentuk dari proses yang sangat panjang sekali, dari kebudayaan lokal, kemudian Hindu-Buddha, ya kan, kemudian kebudayaan Islam, seperti itu dia. Sehingga nanti menghasilkanlah rumus Undang-Undang Dasar. Nah, setelah nanti menyelesaikan tugas BPUPKI-nya, maka BPUPKI nanti dibubarkan. Berharap tokoh-tokoh yang ada di Indonesia setelah BPUPKI sudah merampungkan ya pekerjaan-pekerjaannya, dirasa kita sudah cukup mampu untuk merdeka karena sudah punya dasar negara, sudah ada kelembagaan. Nah, nanti Jepang kembali mengulur-ulur waktu dengan apa? Nggak cukup loh untuk pembentukan BPUPKI saja. Jadi yang harus dipersiapkan adalah apa? Ada satu badan lagi katanya yang harus kalian persiapkan. Nah, apa itu? Namanya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai, ya, yang dibentuk pada bulan apa? Bulan Agustus 1945, hampir di saat Indonesia merdeka. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menyiapkan kemerdekaan Indonesia yang langsung diketuain oleh Soekarno nantinya. Nah, jadi di sini sudah dibentuk nanti ya, dibentuk PPKI. PPKI itu apa? Persiapan kemerdekaan. Udah ada semuanya, kelembagaan negara, kemudian syarat-syarat menjadi sebuah negara, semua sudah dipersiapkan di dalam PPKI ini. Selesai PPKI dikerjakan, lalu apa yang terjadi? Belum juga dimerdekakan, tetapi ya pada tanggal ini kalau kalian ingat 7 Agustus 1945 itu terjadi peristiwa besar yang ada di Jepang. Peristiwa apa itu? Silakan. Ada yang tahu? Peristiwa apa yang terjadi di tanggal 7 Agustus 1945 di Jepang? Ayo. Pemboman Nagasaki dan Hiroshima, Mem. Oke, kota mana yang pertama kali dibom? Hiroshima, Mem. Iya, benar. Hiroshima, Mem. Hiroshima, ya. Bukannya tanggal 6 ya, Mem? 6 Agustus. Iya, tanggal 6 Agustus, nak. Benar.
Tanggal 6 Agustus. Artinya apa? Di tanggal 7 Agustus kan sudah saya katakan tadi, 7 Agustus itu sebenarnya sudah ada kota yang dibom, peristiwa yang penting yang terjadi di Jepang. Ya, 6 Agustus benar, satu kota dibom, Hiroshima di tanggal 6 Agustus. Ya, nah Hiroshima dibom. Nah sementara kita ini tanggal 7 Agustus masih dibentuk PPKI. Nah, kedengaran sekali oleh golongan-golongan muda di tanggal 7 Agustus masih terus diundur-undur dengan didirikannya PPKI. Maka golongan-golongan pemuda akhirnya apa? Mendesak. Mendesak siapa? Golongan tua, termasuk golongan tua ini siapa? Soekarno. Kenapa kita diundur-undur terus? Kenapa terus diundur-undur kemerdekaan? Padahal ada sesuatu yang sudah terjadi pada saat itu, yaitu apa? Dibomnya kota Hiroshima. Tapi seperti yang disebutkan, bahwasannya apa? Ketika Jepang, ya salah satu kota di Jepang, Hiroshima dibom, itu Jepang belum menyerah kepada sekutu. Karena apa? Kaisar Jepang menyatakan bahwasannya apa? Bahwasanya ketika Hiroshima dibom pertama kali, apa yang dia katakan? Lebih bagus, ya, lebih baik mati daripada menyerah. Ya, padahal kalau kita ketahui bersama, pemboman yang terjadi di Hiroshima pada saat itu adalah pemboman yang sangat tragis sekali. Kalau menurut saya, ya, kalau menurut pemikiran saya, itu adalah peristiwa terkeji yang pernah dilakukan oleh Amerika. Ya, kenapa? Seharusnya dalam penyerangan bangsa Jepang nggak perlu menggunakan bom atom, ya, karena apa? Itu adalah bom pemusnah massal yang paling kejam sekali. Sebenarnya kalau tidak menggunakan bom atom ataupun bom nuklir tersebut ke Jepang, Amerika tetap akan menang juga. Karena apa? Posisi Amerika itu sangat kuat sekali pada saat itu. Karena apa? Dibantu oleh sekutu-sekutunya. Ada Rusia yang memang kita ketahui memang punya apa namanya, militer yang sangat kuat, strategi yang sangat kuat sekali gitu. Jadi kalau menurut saya, pemboman kota Hiroshima itu adalah sebuah ajang uji coba nuklir. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya banyak orang-orang yang nggak bersalah mati di Hiroshima. Walaupun kita ketahui bahwasanya Amerika punya apa ya? Punya alasan tersendiri kenapa harus Hiroshima yang dibom pada saat itu. Nah, kenapa mesti Hiroshima yang dibom pada saat itu? Karena Hiroshima merupakan kota militernya Jepang. Ya, jadi Amerika berpikir bahwasannya kalau kota militernya itu nggak ada lagi dibom, maka militer Jepang akan melemah, ya kan? Tetapi ternyata dia nggak menyerah juga, ya kan? Melalui siaran-siaran radio, melalui Perdana Menteri diumumkan bahwasanya apa? Sikap Jepang lebih baik mati daripada menyerah pada saat itu. Nah, kemudian nggak berlangsung lama ya, beberapa hari kemudian terjadilah pemboman berikutnya, yaitu di kota mana? Nagasaki, ya, di kota Nagasaki. Tanggal berapa? Kota Nagasaki dibom. Tanggal 9 Agustus. Oke, tanggal 9 Agustus Nagasaki dibom, ya. Pemboman Nagasaki ini lebih parah daripada Hiroshima. Kalau kalian lihat ya, saya punya video ya, video yang bukan video, film ya. Film ini dibuat oleh BBC, film tentang apa namanya? Hiroshima. Jadi judul film ini diberi nama Hiroshima karena film ini dia semi dokumenter. Semi dokumenter artinya ada orang-orang yang bersaksi ya sebagai apa namanya fakta bahwasanya benar-benar terjadi, tetapi difilmkan dia, dan film ini bagus sekali. Nah, kalau kita lihat di dalam film Hiroshima itu, bom itu yang diledakkan itu sangat luar biasa, tapi lebih luar biasa lagi di Nagasaki. Alasannya kenapa mesti di kota Nagasaki? Kalau tadi Hiroshima adalah kota militer, ya, kalau Nagasaki kota apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Nagasaki kota apa? Anissa Pratiwi, Sakila, silakan nak. Ada yang tahu? Rahma Mulana, Unisari, Sasi, ada yang tahu nak Nagasaki kota apa?
Baik, kalau tidak tahu ya, kalian harus ingat ya, Hiroshima tadi adalah kota militer, Nagasaki itu adalah kota industri. Nah, jadi kota-kota itu adalah kota yang sangat vital ya, sentralnya. Jadi sentral kehidupan dari Jepang itu adalah dua kota ini, militer dan industri. Militernya lemah, industrinya lemah, ya kan, nggak ada lagi, maka hancurlah Jepang pada saat itu. Nah, ketika dibomnya Nagasaki ya, 9 Agustus ya, itu menyebabkan memang kekuatan Jepang benar-benar lemah. Disinilah nanti Kaisar Jepang itu akhirnya menyatakan kalah perang, ya kan, kalah perang. Makanya ada istilah di sini, berapa guru yang hidup, berapa tenaga pendidik yang hidup pada saat itu, karena memikirkan bagaimana nasib Jepang berikutnya. Tapi kalian boleh lihat ya, boleh lihat 10 tahun setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang itu kembali bangkit. Ya, Jepang itu kembali bangkit menjadi sebuah negara raksasa ya pada saat itu yang mampu bersaing dengan Amerika. Nah itu luar biasa. Padahal apa? Padahal kotanya itu mati ya ketika dibom atom, diberikan tenaga nuklir, mati semuanya. Mati dalam artian apa? Ekonomi, militer, mati semuanya. Dan mereka bisa bangkit. Kenapa kita enggak? Nah, seperti itu sih rupanya. Oke, nah berikutnya tadi kita ketika kita berbicara tadi ya. Nah, ini ada istilah-istilah dekati merdeka. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera berdiri. Oke. Nah, nanti ini PPKI diundang ke Dalat. Maka tadi kalau kita bercerita ya tanggal 9 Agustus, maka ini ada terjadi apa? Kan sudah terjadi pemboman di Nagasaki ya kan? Nah, tapi ya pemimpin dari bangsa Indonesia itu diundang kemana? Diundang ke Dalat Vietnam. Ya, diundang ke Dalat Vietnam. Untuk apa? Untuk diberikan lagi janji-janji kemerdekaan, ya kan? Untuk diberikan apa lagi ya? Untuk kemerdekaan tadi. Nah, jadi nanti tokoh-tokoh yang diundang ke Dalat Vietnam pada saat itu adalah Soekarno, Hatta, Dr. Rajiman. Mereka langsung nanti diundang oleh Jenderal Teruchi, ya, Teruchi Hisaichi. Nah, ini adalah panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara. Nah, jadi ketika mereka diundang ke Dalat, nah apa yang mereka lakukan? Nah, mereka itu melakukan pembicaraan bahwa Jepang akan menyerahkan urusan kemerdekaan kepada panitia setelah segala persiapan dan waktunya selesai. Nah, 5 Agustus itu sudah terjadi apa? Sudah 5 Agustus para tokoh Indonesia itu kembali ke tanah air, tapi kita lihat kan ini sudah jauh kali, beberapa hari itu, 1 minggu itu ya, beberapa hari ya, 4 hari atau 5 hari itu Jepang udah nggak ada lagi kekuatannya gitu. Jadi kalau Jepang sudah menyerah kepada apa? Jepang sudah menyerah kepada Amerika, maka kekuasaan Jepang yang ada di Indonesia itu segera dikembalikan kepada siapa? Kepada negara yang menang. Yang negara yang menang tadi siapa? Ya Belanda. Nah itu dia. Tapi kenapa diberikan janji-janji kemerdekaan itu? Tadi yang seperti yang saya katakan di awal. Nah ini adalah taktik-taktik Jepang. Nah makanya ya ketika para tokoh-tokoh tua ini kembali lagi ke tanah air, mereka langsung nanti didesak oleh siapa? Kembali didesak oleh golongan muda supaya memerdekakan. Karena golongan muda sudah mendengar ya berita-berita kekalahan Jepang. Ya udah harus merdeka kita nggak boleh nggak merdeka. Ya, kita nggak boleh merdeka, kita harus memerdekakan diri sendiri di negara sendiri. Karena ya di kurun waktu ini ya sebenarnya Indonesia sudah mengalami yang namanya vacuum of power. Apa itu vacuum of power? Ada yang tahu? Kekosongan kekuasaan, Mem. Iya benar, kekosongan kekuasaan. Jadi udah terjadi kekosongan kekuasaan pada saat itu. Sehingga ya ketika kekosongan kekuasaan terjadi, ya mau nggak mau ya kan Indonesia itu nggak tahu ini siapa yang bakalan ini lagi, bakalan datang lagi. Akhirnya itu yang diambil kesempatan oleh tokoh-tokoh muda agar tokoh-tokoh tua itu segera mempersiapkan kemerdekaan yang tadinya sudah mereka persiapkan dari pembentukan badan BPUPKI dan PPKI ini. Ya, seperti itu. Nah,
Oke, ini sudah ya apa yang dilakukan di Dalat. Nah, ini adalah pertemuan-pertemuan pada saat itu. Nah, nanti ini kita minggu depan akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Baik, dari sini ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan? Tidak ada, Mem. Sudah paham dengan penjelasan saya? Insya Allah sudah, Mem. Sudah ya. Nah, oke. Kalau kalian sudah paham ya, untuk materi di minggu depan kita masih membahas tentang Jepang, tetapi lebih kepada bagaimana proses persiapan dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu apa? Peristiwa-peristiwa seputar proklamasi, termasuklah yang akan kita bahas adalah peristiwa Rengas Dengklok ya. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat sudah familiar sekali di telinga pelajar-pelajar lah di Indonesia. Karena apa? Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang sering kita dengarkan kalau belajar sejarah mulai dari SD sampai dengan SMP. Ya, seperti itu saja. Nah, mudah-mudahan jelas dengan penjelasan saya ya. Saya akan stop share saya. Silahkan kalau kalian ingin ada pertanyaan, silahkan ajukan via chat WA ataupun via psikologi. Kemudian kerjakan latihan-latihan psikologi yang saya buat ini berdasarkan video ya. Jadi kalian lihat nanti video yang saya munculkan di psikologi itu, jangan nanti kalian skip aja dia. Yang saya minta itu kalian melihat dari video di menit ke 30-an sampai ke menit 40-an. Di situ pertanyaan yang saya ajukan berkaitan tentang materi kita pada minggu ini ya. Bentuk tesnya adalah essay test. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.